Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa saum Ramadan dengan segala macam aktivitasnya bertujuan untuk membentuk karakter takwa. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan bahas tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Seperti yang kita baca dalam Al-Quran, banyak sekali dijelaskan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa, tersebut dengan karakter orang-orang muttaqin. Paling tidak kita akan temukan ada 9 karakter. Pertama, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai guidance yang akan mengarahkan jalannya hidup ini di dunia ini agar bisa sampai kepada kehidupan akhirat kelak abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab, Al-Quranul Karim, yang menjadi petunjuk atau guidance bagi orang-orang bertakwa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, syarat pertama untuk mencapai derajat takwa atau untuk membentuk karakter kita menjadi karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tidak mungkin takwa bisa kita capai kalau kita masih mengambil kitab-kitab lain, ajaran-ajaran lain, pemikiran-pemikiran lain selain dari Al-Quran. Tentunya didukung oleh sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin semua itu bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sukses hidup di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Dia atau mereka berhasil mendapatkan ridha Allah di dunia, kendatipun manusia murka, mendapatkan rahmat kucuran kasih sayang Allah ketika di dunia dan juga di akhirat, kendatipun manusia marah dan tidak suka pada mereka, dan begitulah seterusnya. Dan itu hanya bisa diketahui, difahami jika Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup. Yang kedua adalah memahami konsep keimanan dengan benar. Apakah keimanan yang terkait iman kepada hal-hal yang syahadah, iman kepada yang bisa disaksikan, seperti iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab dan sebagainya, maupun iman kepada yang gaib, yu'minuna bil gaib. Iman kepada yang gaib seperti iman kepada azab kubur, iman kepada hari kiamat, iman kepada neraka, surga dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus difahami oleh orang-orang yang bertakwa agar benar-benar mereka bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh iman pada hari akhirat. Menurut Allah Subhanahu wa taala, sebagai pencipta kita dan alam semesta ini, di akhirat itu hanya ada 2 kampung. Pertama bernama surga, dan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Dan yang kedua bernama neraka, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang ingkar dan kufur kepadanya ketika mereka hidup di dunia. Nah, iman kepada hari akhirat ini setelah dilakukan analisa dan penelitian, ternyata mampu membentuk karakter orang-orang bertakwa ketika mereka hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kalau orang sudah penuh keimanannya dengan akhirat, ada balasan kebaikan, ada balasan keburukan. Dan di sana yang berkuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di sana bela membela, backing membacking. Tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kecuali iman dia sendiri dan amal soleh dia sendiri. Nah, oleh karena itu kehidupan orang seperti ini akan mudah terkontrol ketika dia hidup di dunia. Tidak mungkin lagi dia berpikir untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin lagi dia lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
dia berpikir jahat, dia berpikir zalim, dia melaksanakan suatu hal yang kezaliman terhadap makhluk, terhadap manusia, dan seterusnya. Tidak mungkin. Korupsi, penyimpangan moral, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa di akhirat nanti ada balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika baik dia lakukan, akan mendapatkan balasan yang baik, dan jika buruk dia lakukan di dunia ini, akan mendapatkan imbalan atau balasan yang buruk pula yang setimpa. Nah, oleh karena itu konsepsi keimanan ini harus betul-betul dipahami melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan harus diimplementasikan dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kita lihat di antara saudara-saudara kita yang puasanya baik, sholatnya baik, hajinya baik, umrohnya baik, tapi tidak punya tanggung jawab sosial. Nah, ini tentunya juga berlawanan dengan karakter orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang punya tanggung jawab sosial yang datang dari dalam diri sendiri. Tidak ada yang memotivasinya kecuali diri sendiri. Tidak ada yang diharapkan kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya tanggung jawab sosial adalah orang yang solider terhadap masyarakatnya, terhadap umatnya, bahkan terhadap seluruh manusia. Dia akan sedih ketika orang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa bayar uang kesehatan, rumah sakit. Kita juga mendengar cerita bahwa bayinya atau anaknya disandra oleh rumah sakit karena gara-gara dia tidak bisa bayar untuk menebus biaya-biaya yang timbul dari perawatan kesehatannya di rumah sakit ketika dia sakit. Dan ini adalah sebuah kondisi yang memang fakta dan nyata dalam kehidupan masyarakat kita. Kalaulah tanggung jawab sosial ini muncul dalam diri individu kaum muslimin di negeri ini, insya Allah tidak akan ada lagi kasus-kasus yang menyedihkan itu terjadi dalam masyarakat kita. Kondisi ekonomi yang berlarut-larut, persoalan-persoalan kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat, pengangguran-pengangguran yang semakin hari semakin bertambah, itu sesungguhnya bisa kita selesaikan kalau saja setiap kita memiliki tanggung jawab sosial. Dan ini ditekankan betul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa fir riqab. Bagaimana seorang bertakwa itulah orang yang mampu berbagi dari harta yang Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada kerabatnya yang miskin, dan juga fakir miskin yang ada di sekitarnya, anak yatim yang ada di sekitarnya, dan orang-orang meminta-minta, dan bahkan orang yang sedang dililit hutang. Nah, oleh karena itu orang bertakwa adalah orang yang memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian yang keempat adalah menegakkan sholat dan zakat, atau artinya bahwa seorang bertakwa adalah orang yang ahli ibadah. Dilambangkan dengan dua bentuk ibadah yang utama dalam Islam. Pertama, ibadah sholat yang melambangkan hubungan seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, yang itu setiap saat harus terbangun spirit hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Islam minimal 5 kali sehari diajarkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal pokok lain, ibadah utama lain disebut dengan zakat, disebut dengan amal mali, aktivitas ekonomi dan keuangan. Merupakan satu kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta, dari harta yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitasnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kelima adalah orang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi. Sulit dibayangkan kalau masyarakat takwa ini tidak terbangun di negeri kita ini, kalau mentalitas takwa ini tidak terbangun dan belum terwujud dalam individu masyarakat kita, apalagi para penyelenggara negara, para pemegang amanah
baik amanah rumah tangga, amanah masyarakat, amanah pemerintahan. Kalau moralitas ini tidak tinggi, tidak memiliki moralitas yang tinggi, sulit bagi mereka untuk tidak tergoda melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, oleh karena itu, bagi orang bertakwa, persoalan penyimpangan itu sudah dihapus dalam kamus hidupnya. Kenapa? Karena dia memiliki moral yang sangat tinggi. Dia bisa sabar bukan hanya pada ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi dia juga bisa sabar ketika mendapatkan kebaikan dan godaan-godaan duniawi yang setiap saat datang kepadanya, dan dia bisa dia tepis dengan moralitas dia yang tinggi. Karena moralitas dia bukan lagi didasari penilaian oleh instrumen-instrumen penegak hukum duniawi, tapi sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perbuatan pun yang dia lakukan kecuali terekam dengan baik di sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala, raqibun atid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.